Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tabi'ah hudahu wa walah amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini insyaallah kita melanjutkan membaca kitab Suwarun min Hayatis Sahabah, yakni beberapa potret kehidupan sahabat Rasulullah. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas sahabat ke-11 di dalam kitab itu, yakni Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang diberitahu masuk surga lebih dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita dengar khutbah di Al-Karomah, biasanya khotib Jumat menyebut nama beliau. Ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, salah satunya adalah Abu Ubaidah. Beliau ini orangnya posturnya tinggi, badannya tidak gemuk, alisnya tipis, digambarkan begitu. Wajahnya tenang, orangnya ramah, rendah hati, tapi juga pemalu beliau. Tapi bagaikan kalau dalam peperangan ini luar biasa terengginasnya. Dan beliau ini dideskripsikan oleh Abdullah bin Umar, putranya Khalifah Umar bin Khattab. Kata beliau, salah satu min Quraisyin asbahun nasi wujuhan. Ada 3 orang dari suku Quraisy yang paling terkemuka, tentunya selain Rasulullah. Wa ahsanuha akhlaqan, dan akhlaknya paling bagus. Wa asbatuha hayaan, dan yang paling pemalu. In haddatsuka lam yakdzibu, kalau mereka berbicara dengan engkau, mereka tak akan mendustai. Jadi ini orang-orang terkenal gitu. Sudah kedudukannya tinggi, pemalu, akhlaknya paling bagus, dan tidak pernah berdusta. Wa in haddastahum lam yukadzibu, dan kalau engkau berbicara kepadanya, orang tadi tidak akan mendustakan. Siapa itu? Abu Bakrin As-Siddiq wa Utsman bin Affan wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pertama Abu Bakar, ini orang pemalu. Utsman bin Affan dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Ubaidah ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau ini diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini punya sifat tadi yang bagus, ya, akhlaknya baik, temannya banyak, mengajak orang masuk Islam itu banyak. Dari kontakan Abu Bakar As-Siddiq, termasuk yang diajak masuk Islam oleh Abu Bakar itu adalah Abdurrahman bin Auf, diajak masuk Islam. Kemudian ada Utsman bin Maz'un dan Al-Arqam bin Abil Arqam. Hebatnya Abu Bakar, ya. Mereka ini menjadi pilar-pilar awal dari dakwah Islam di Makkah. Ini tentang kehidupan awal Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Terus beberapa peristiwa penting dari Abu Ubaidah yang ditulis di dalam kitab ini adalah pengalaman beliau yang cukup keras, sulit, ketika di Mekah hingga akhir di Mekah, kemudian juga mengalami masa-masa penderitaan, bahkan sampai akhir kehidupan beliau ini sangat sederhana. Kalau orang sekarang bilang miskin, meskipun beliau ini adalah gubernur, diangkat jadi gubernur di Syam. Syam itu sekarang jadi beberapa negara. Dulu di bawah kekuasaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sampai ingin makan daging saja beliau kesulitan. Bukan karena pelit negara, tapi beliau ketika dikasih uang, dikasih ini banyak, beliau dermakan untuk mengatasi kesulitan rakyat. Sehingga beliau, ketika Umar melihat ke rumahnya, beliau nangis. Cuma ada pedang, nggak ada banyak perabotan, pakaiannya sederhana. Ini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, ujian yang berat pada Abu Ubaidah ini pada saat perang Badar. Beliau ini ketika berperang orangnya sangat berani, tidak ada gentar, maju tidak mundur-mundur. Pasukan Quraisy itu ketika ketemu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah minggir, kalau bisa menghindar. Tetapi ada satu orang dari kaum Quraisy di pasukan musuh itu yang senantiasa nantangin Abu Ubaidah, ngajak duel terus. Kemana saja Abu Ubaidah, dia merangsek menuju kepada Abu Ubaidah, menghalangi jalannya. Siapa dia? Orang itu ternyata ayahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ayahnya di pihak kaum musyrikin, Abu Ubaidah di pihak kaum musyrikin. Ketemu di medan perang, nggak bisa menghindar. Kalau orang musyrik lain mungkin mudah, tapi ini berat menghadapi ayah sendiri. Dan ketika tidak bisa menghindar lagi, ya terjadilah apa yang Allah kehendaki. Anak dengan bapak duel di medan perang. Namanya duel di medan perang, ini membela kebenaran, ini membela kemusyrikan, tidak bisa main-main. Di Abu Ubaidah terpaksa serius, dan akhirnya bapaknya
terbunuh di tangan putranya ini. Secara psikologis ya pasti sedih. Bayangkan, abah seorang. Dari sini kemudian turunlah surah ya Al-Mujadalah yang bunyinya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan kau dapati. Walau kanu aba'ahum, meskipun yang menentang itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau kerabat mereka. Jadi tidak akan engkau jumpai. Kayaknya ini yang habis sininya pakai yang itu. Sudah. Jadi engkau nggak akan temui orang yang beriman betul-betul itu berkasih sayang dengan orang yang memusuhi agama ini. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan pertolongan yang datang darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan Allah kelak akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongannya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah sesungguhnya golongannya Allah itulah golongan yang beruntung. Ini salah satu sebab turunnya adalah peristiwa tadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini sikap yang mestinya ada pada benak kita semua. Tidak peduli keluarga, kalau memang melanggar hukum ya mestinya tegas. Kalau sekarang kan tidak. Kalau keluarga sendiri korupsi dikasih. Ya kalau hakim nanti memutuskan berat. Ini Abu Ubaidah, sikap orang beriman. Kalau anaknya salah ya sudah hukum-hukum. Bahkan Rasulullah katakan lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha, dalam Sahih Bukhari. Andai Fatimah putranya Muhammad, putrinya Muhammad mencuri, ku potong tangannya, kata Rasulullah. Tidak peduli siapapun. Nah, kita ini mesti sikap adil yang hilang sekarang, banyak hilang, termasuk kejujuran. Ini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini karena apa? Keimanan beliau. Nah, di samping keteguhan beliau, keamanahan beliau, ya beliau ini dikenal juga sebagai orang terpercaya dari umat. Dari Muhammad bin Ja'far diceritakan sebuah rombongan orang-orang Nasrani datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi, ya Abul Qasim ib'ats ma'ana rajulan min ashabika. Wahai Abul Qasim, ini kunyahnya Rasulullah, panggilan Rasulullah, Abul Qasim. Kalau kita nyebutnya di Banjar abahnya utuh misalnya, Abul Qasim, bapaknya Al Qasim. Utuslah bersama kami seorang lelaki dari sahabat engkau, tardahu lana, yang engkau ridhoi dia, liyahkuma bainana fi asya'a min amwalina ikhtalafna fiha, agar dia memutuskan di tengah-tengah kami tentang perkara harta-harta kami yang kami berselisih di dalam persoalan itu. Jadi rakyat negaranya Rasul di Madinah, orang Kristen datang minta Rasul mengutus orang untuk menyelesaikan persoalan mereka. Karena dalam kekuasaannya Rasulullah yang dipakai adalah hukum syariat Islam. Dalam piagam Madinah juga begitu. Memang ada perjanjian dengan non-muslim, tetapi aturan yang dipakai adalah aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga minta ini orang-orang Kristen untuk Rasul utus orang yang engkau ridhoi untuk memutuskan perkara di antara kami. Fa innakum indana ma'syaral muslimina mardiyun. Karena sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin adalah orang-orang yang kami sukai menurut kami. Jadi ini orang Islam, kata orang-orang Nasrani ini, kalian orang yang kami sukai, maka kami ingin kalian yang memutuskan perkara kami. Ini beda dengan kita ya, orang-orang Islam sekarang ingin PBB yang memutuskan persoalan Palestina misalnya, Gaza. Kita punya persoalan, minta orang lain menyelesaikan. Dulu orang umat lain punya persoalan, meminta kita yang menyelesaikan, meminta kita sebagai hakim. Kalau dalam Al-Quran dikatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian ini umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia ya. Tapi kenapa sekarang begitu? Ya karena tadi tidak mau menggunakan apa yang digunakan Rasulullah untuk mengatur kehidupan. Jadi orang Nasrani itu
ngomong begitu ke Nabi. Kalian ini orang yang kami sukai, kami ridho, utuslah di antara sahabatmu yang engkau ridhoi untuk menyelesaikan persoalan harta kami yang kami berselisih. Mereka tahu orang Islam tidak bisa disogok. Mereka tahu orang Islam adil, tidak menginginkan harta mereka. Sehingga itu yang jadi hakim, jadi pemutus. Kalau wayah ini kita punya persoalannya sebesar misalnya 10 juta, misalnya kita berselisih harta, jangan harap 10 juta itu bisa kembali dengan utuh. Bisa jadi bahkan tidak dapat apa-apa kita. Bayar biaya perkaranya lebih tinggi. Kata orang anekdot, ada pengusaha mau masuk Islam. Pian sudah tahulah betul-betul mau masuk Islam kah? Rukun Islam itu ada 5 perkara. Kata pengusaha tadi, enggak jadi saya. Kenapa? 1 perkara aja biayanya besar, apalagi ini 5 perkara katanya. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya mengirim orang. Beliau tidak sebut namanya. Kata Rasulullah, "I'tuni al-ashiyata ab'ats ma'akum al-qawiyul amin." Ya. Datanglah kepadaku, nanti akan aku kirimkan seseorang yang kuat dan terpercaya kepada kalian. Suruh datang lagi saat-saat sekitar siang-siang zuhur itu ya. Khalifah Umar, ini belum jadi khalifah, Umar bin Khattab itu kemudian mengatakan, "Faruhtu ila sholatil zuhri mubakkiran." Maka aku pergi berangkat sholat zuhur lebih awal. Wa inni ma ahbabtul imarata hubbi iyyaha yauma idzin. Aku ndak pernah berharap mendapatkan jabatan kecuali pada hari itu. Jadi Umar itu ingin ditunjuk Rasul, karena Rasul katakan, orang tadi katakan kepada Rasul, orang yang engkau ridhoi, kirim orang yang engkau ridhoi. Umar itu ingin agar termasuk orang yang diridhoi oleh Rasulullah. Maka besungsung salat zuhur, sebelum orang datang, beliau datang duluan, ingin ditunjuk. Roja'an aku nasahibah hadzal na'ti. Aku berharap menjadi orang yang memiliki sifat tadi. Sifat diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat yang disebut Rasulullah al-qawiyul amin. Orang yang kuat lagi amanah. Terus apa yang terjadi? Falamma shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-zuhra. Ketika kami salat zuhur bersama Rasulullah, ja'ala yanzuru an yaminihi wa an yasarihi. Maka setelah sholat Rasulullah pandangannya melihat ke kanan dan ke kiri. Faja'altu atatawalu lahu liyarani. Maka aku, kata Umar, memunculkan diri. Kalau duduk begini beliau meninggikan diri, yatatawal, meninggikan badan. Untuk apa? Supaya kelihatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal yuqallibu basarahu fina. Tetapi Rasulullah masih mencari-cari pandangannya, menelisik kepada kami. Hatta ra'a Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Hingga Rasulullah melihat Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Fada'ahu. Rasul kemudian panggil Abu Ubaidah, dikatakan kepada Abu Ubaidah, "Ukhruj ma'ahum faqdi bainahum bil haqq fi makhtalafu fi." Kata Rasulullah, "Keluarlah engkau, pergilah engkau wahai Abu Ubaidah, putuskanlah perkara yang tengah mereka perselisihkan dengan benar." Jadi sahabat yang ingin ditunjuk itu, kalau bahasa ininya ngiri, tapi ngiri yang baik. Abu Ubaidah yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Ubaidah ini bukan hanya orang amanah, orang yang kuat secara kepribadian, secara psikologis, tidak labil kena masalah apapun, beliau teguh dalam dakwah. Beliau ini juga orang yang punya kekuatan, punya keteguhan di dalam menghadapi situasi sesulit apapun. Beliau ini pernah diangkat oleh Rasulullah untuk memimpin sekelompok sahabat, pasukan kecil, untuk mencegat sebuah kafilah suku Quraisy. Namanya dalam peperangan ya begitu. Kayak perang Indonesia dengan Belanda, kadang ada rombongan pasukan Belanda cegat. Ini Quraisy juga begitu. Yang ditunjuk sebagai pemimpin waktu itu adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah, dan diberi bekal cuma sekantong kurma saja, tidak banyak. Jadi kalau kita sekarang kan ingin hidup itu nyaman, tidak bisa makan sekedar kurma aja. Rasulullah beri bekal sekantong kurma, tidak banyak. Kemudian oleh Abu Ubaidah bin al-Jarrah dibagi kurma ini sebiji-sebiji. Jadi satu hari dikasih cuma 1 biji kurma. Kalau kita sanggup enggak itu? Kita aja buka puasa bisa 3 biji. Itu pun belum dihitung buka puasa. Setelah itu mahantup lagi, makan lagi. Nah, mbah terawih bisa makan lagi. Ini sehari dikasih 1 biji, bukan untuk belajar, tapi untuk berhadapan dengan musuh. Dan itu dihisap, cukup diemut, tidak dimakan, supaya apa? Keluar airnya,
tenggorokan tidak kemudian kering. Dan mereka sahabat itu merasa cukup dengan makanan seperti itu hingga malam hari. Jadi kita tidak sebanding dengan mereka. Kita kadang merasa berjuang, merasa ini, tapi hidup Allah kasih nyaman benar, merasa sudah hebat. Sahabat tidak begitu, merasa sudah taat benar kepada Allah Ta'ala, tapi tidak dapat ujian sebagaimana ujiannya para sahabat ini. Nah, ada lagi peristiwa Abu Ubaidah saat perang Uhud. Beliau ini termasuk orang yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan badan beliau, bahkan beliau mengorbankan, siap mengorbankan nyawanya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perang usai, ada gigi geraham Rasulullah yang pecah. Jadi Rasulullah itu Allah memberi jaminan, wallahu ya'simuka minan nas, Allah melindungi engkau dari gangguan manusia. Itu bukan berarti langsung kayak Superman begitu ya, tidak begitu. Tapi Allah tunjukkan sifat kemanusiaan Nabi untuk jadi contoh teladan kita, bahwasanya Nabi juga Allah berikan luka. Di pipi beliau ada 2 buah biji baja yang menempel, bekas senjata, ada besi. Abu Bakar As-Siddiq mau nyabut, tapi kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan, "Uqsimu alaika an tatruka dzalika li." Aku bersumpah, biarkan aku yang mencabut itu, wahai Abu Bakar. Terus apa yang dilakukan Abu Ubaidah? Beliau mau nyabut pakai tangan, tidak sampai hati. Khawatir nanti terlalu kuat. Kalau pakai tangan mencabutnya terlalu kuat, akhirnya menyakiti Rasul. Ini akhlaknya sahabat. Sampai kita ketika umroh itu kadang juga begitu. Ada orang yang tidak mau di hotel yang tinggi, karena merasa di bawah itu ada kuburnya Rasul, mencari tempat yang di lantai pertama. Ada orang-orang yang begitu adab. Abu Ubaidah tidak mau mencabut pakai tangan. Fa'adha ala aulahuma bithaniyatihi adhan qawiyan muhkaman. Maka beliau menggigit baja tadi dengan gigi seri Abu Ubaidah, digigit kuat baru ditarik. Kalau tangan kan nanti terlalu keras. Kalau ini pakai gigi. Fastakhrajaha wa waqa'at saniyatuh. Maka beliau berhasil mengeluarkan tadi baja yang nempel nancep di pipinya Nabi, tetapi harganya adalah gigi serinya copot satu. Summa adha 'alal ukhra bi saniyatis saniyah. Bi saniyatis saniyah. Kemudian yang satunya lagi digigit lagi, keluar, dan gigi seri yang kedua juga tanggal. Jadi kehilangan 2 gigi, maka ini gigi seri, gigi yang ini di depan. Kalau kita kira-kira mikir kayak apa caranya orang yang giginya berlubang aja ditambal, yang copot aja nyari bagaimana caranya supaya tetap kelihatan manis kalau tersenyum. Nah, ini Abu Ubaidah tonggos giginya, bukan tonggos ya, tidak ada gigi serinya 2 biji, dan tidak ada dokter gigi untuk mengembalikan itu, tidak ada waktu itu. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq kemudian, fakana Abu Ubaidah min ahsanin nasi hataman. Kata Abu Bakar, Abu Ubaidah ini orang yang paling tampan tanpa gigi seri. Jadi kata Abu Bakar ini, meskipun giginya 2 hilang, gigi depannya, dia ini paling tampan. Di antara orang tampan yang tidak ada giginya di depannya, Abu Ubaidah paling tampan. Ini ungkapan karena orang senang itu begitu. Hilang giginya karena membantu Rasul. Abu Bakar mencintai Rasul, juga mencintai Abu Ubaidah. Namanya orang kalau sudah cinta, seperti apapun tampilan kelihatan bagus. Kalau orang sudah benci, tampilan kayak apapun kelihatan jelek. Jadi kita pahami ungkapan Abu Bakar ini ya karena senangnya kepada Abu Ubaidah, tidak ada giginya pun dianggap paling tampan. Bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini beberapa kisah tentang Abu Ubaidah ya. Dan beliau ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang beliau, likulli ummatin aminun. Setiap umat itu memiliki seorang amin, orang yang terpercaya. Wa aminu hadhil ummati Abu Ubaidah. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tetapi ketika peristiwa Saqifah, beliau tidak mau menjadi khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tetap berkhidmat kepada umat Islam. Kemudian beliau jadi pejabat, jadi gubernur, wali yang sekarang ya kekuasaannya luas ya, kayak kepala negara ya. Dan beliau ini pernah melanggar perintah khalifah. Jadi kalau dikatakan melanggar, membantah. Yakni ketika beliau memimpin
kaum muslimin ke Syam. Sudah menang ya, sampai Sungai Eufrat ya, bisa beliau taklukkan. Nah, waktu itu sedang terjadi wabah taun, penyakit menular, mungkin kayak kolera kalau sekarang. Yang di Syam itu sampai 25 ribuan kaum muslimin itu wafat. Orang Kristen juga sama. Orang Islam, orang Kristen sama, itu penyakit itu tidak memilih, kena penyakit kena semua. Kemudian Umar bin Khattab itu khawatir ini orang dibutuhkan umat nih, aset umat. Maka kirim surat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Pas wafatnya Rasul, Abu Bakar dan Umar, Abu Ubaidah masih hidup, diangkat jadi gubernur tadi, mau masuk ke Syam, dikirimin surat oleh Umar. Aku perlu bantuanmu, tidak usah interupsi. Jika suratku ini datang, maka pada malam hari, maka dengan segera aku memerintahmu untuk datang kepadaku tanpa perlu menunggu datangnya subuh. Jika suratku ini datang padamu pada waktu siang, aku memintamu segera kepadaku untuk datang kepadaku tanpa perlu menunggu hingga senja tiba. Ini surat Umar. Kalau pokoknya sampai surat ini segeralah berangkat temui aku. Tapi Abu Ubaidah ini ngerti bahwasanya Umar itu hanya ingin agar dia tidak masuk dalam daerah yang menyebar taun. Maka jawab beliau kepada Umar, aku mengerti kepentingan Amirul Mukminin terhadap diri. Ia menginginkan agar aku tetap hidup meski yang lainnya binasa. Lalu ia tulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, aku tahu kepentingan engkau terhadap diriku. Aku kini bersama para tentara kaum muslimin, dan aku tidak ingin menjaga diriku agar terhindar dari penyakit yang mereka derita. Aku tidak ingin meninggalkan mereka. Sehingga Allah menentukan keputusannya bagi diriku dan mereka. Jika suratku ini telah sampai kepadamu, maka biarkanlah aku dan izinkan aku untuk tetap tinggal di sini. Sampai kepada Umar. Ketika sampai kepada Umar, Umar nangis. Abu Ubaidah wafat, ya wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan mereka. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.